Oke, baik. Selamat datang bagi yang baru datang ya. Kita akan mulai sekarang pembahasan kita kali ini yaitu definisi dari pengendalian biaya makanan dan minuman. Nah, fokus kita akan lebih fokus di hotel dan restorannya ya. Jadi bagaimana kita mengendalikan biaya di sebuah restoran ataupun hotel gitu ya. Nah, yang kita kendalikan ini biayanya bukan biaya makanan dan minuman saja nantinya, tapi mulai dari proses pembeliannya, gitu ya. Jadi banyak orang beranggapan itu pengendalian biaya makanan dan minuman, dan dia hanya fokus ke produksi makanannya saja, bagaimana mengendalikan makanannya, bagaimana mengendalikan biaya minumannya, gitu ya. Tapi sebetulnya kita nggak fokus di sana. Sebetulnya ada lagi yang harus kita perhatikan, yaitu yang pernah saya sampaikan kemarin, mulai dari aktivitas pembeliannya, gitu ya, proses kita mendapatkan produk makanan atau minumannya tersebut, sampai ke proses penjualannya. Nah, itu semuanya kita kendalikan. Nah, di mana biasanya adanya, yaitu di hotel ataupun restoran. Nah, kita kan ceritanya manajemen industri catering ya. Itu pun nggak luput juga yang namanya mengendalikan biaya makanan dan minuman. Masih bisa kita kaitkan ke sana, karena industri catering pun sama ya, nggak lepas dari kalau untuk mendapatkan sebuah bahan baku makanan tersebut ya kan kita mulai pembelian dulu gitu ya, baru masuk ke proses penjualannya gitu ya. Hanya nanti teknis penjualnya saja yang berbeda. Nah, ngomongin tentang pengendalian biaya atau biasa kita sebut dengan cost control ya. Nah, ini kompetensi yang akan kita dapatkan di pertemuan ini gitu ya. Jadi dalam pertemuan ini apa yang kita dapatkan? Ya pertama tujuan dari pengendalian biaya. Tujuannya apa sih kita mengendalikan biaya di hotel atau restoran ataupun catering gitu ya. Itu pasti ada tujuannya. Kemudian sasarannya nanti apa saja yang harus kita kendalikan gitu ya. Kemudian orang-orang yang terlibat atau fungsi yang terlibat dalam pengendalian biaya sampai ke istilah dalam biaya itu tersebut gitu. Nah, dimulai sebelum kita masuk ke empat kompetensi ini. Nah, pertama kita harus tahu dulu pengendalian biaya itu apa. Nah, di sini saya lebih fokus ke hotel ya, karena kita bidang hotel, ya bisa dikatakan di bidang perhotelan. Teman-teman semua juga bisa masuk kategori sana ya, karena di sana juga ada produk. Apa itu? Dia adalah sebuah proses di mana manajer berusaha mengatur pengeluaran biaya dan menjaga agar biaya tidak keluar secara berlebihan ataupun kurang. Nah, itu arti dari pengendalian biaya. Entah itu hotel, entah itu restoran, ataupun catering ya. Di sini saya buat seperti itu. Jadi, seorang manajer di sini, dia mengatur pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh hotel, ataupun restoran, ataupun catering tadi. Jadi biaya-biayanya nggak asal keluar, tapi gimana dia diatur. Nah, diaturnya bagaimana? Dia tidak keluar secara berlebihan ataupun tidak kurang, gitu ya. Jadi kadang ada biaya, jadi bisa kita katakan biayanya di sini itu pas gitu ya, sesuai. Nggak keluar lebih, nggak kurang gitu ya. Terlalu berlebihan juga salah ya, karena pastinya itu dapat merugikan restoran ataupun hotel itu tersebut. Yang pastinya rugi ya. Harusnya target kita atau budget kita. Nah, biasanya hotel tersebut kalau ingin merencanakan sesuatu itu ada rencananya, ada budgetnya. Nah, kalau dia lebih dari budget yang ditetapkan, otomatis merugi dong, gitu ya. Nah, ini juga sebaliknya. Kita sudah menetapkan budget sekian, gitu. Tahu-tahu nggak mencapai budget yang udah kita perhitungkan. Harusnya biayanya yang kita keluarkan 50.000, ya saya ambil aja angka kecil ya, 50.000. Tahu-tahu yang keluar cuman 40.000.
Ya kan? Padahal laporan sebelumnya atau biasanya kita mengeluarkan 50.000. Nah, itu juga harus kita kontrol kemana gitu. Jadi bukan langsung mikir, wah untung nih kita ngeluarnya nggak berlebihan gitu ya, malah bahkan ada sisa. Nah, itu juga harus kita kontrol, kita lihat apa yang apa yang menyebabkan biaya tersebut jadi lebih murah gitu ya. Entah waktu belinya gitu ya, kita dapat diskon gitu ya. Kalau dapat diskon syukur kita masih untung. Tapi kalau misalkan dapatnya waktu kita beli produk itu kita dapat produk yang kurang bagus sehingga dapat diskon murah. Nah, itu berbahaya. Ya, berbahayanya apa? Ya terhadap produk kita nantinya. Oke, biaya pengeluaran kita bisa tekan jadi murah, tapi nanti hasil kebalikan penjualan belum tentu itu bisa menutupi tadi modal yang kita keluarkan karena produk yang kita jual itu kurang bagus. Gitu ya. Disinilah kita mengendalikan, gitu ya. Gimana biaya tersebut nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, tapi pas. Gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, belum ya? Gini aja deh, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung aja ketik di kolom chat ya. Misalnya pengen bertanya apa, langsung ketik di sana. Nah, sekarang baru kita masuk ke kompetensi yang tadi saya bahas. Nah, pertama kita bahas dulu tujuan kita mengendalikan biaya. Kalau tadi sekilas dari pengertian udah kelihatan ya, tujuan kita mengendalikan biaya itu tadi kita bisa biayanya itu tidak terlalu berlebih juga tidak terlalu rendah, tapi sesuai gitu ya. Nah, sekarang tujuannya utamanya tersebut yaitu mengelola data biaya operasional dengan cepat. Kalau kita sudah bisa mengendalikan biaya, sudah tahu kalau untuk tadi kan saya sudah bahas ada contohnya pembelian, nanti pas saat penerimaan kita sudah tahu bagaimana cara mengendalikannya, otomatis nanti data-data biaya operasional yang harus direncanakan atau dikeluarkan itu dapat terkelola dengan baik dan cepat ya. Nah, setelah data-data tersebut kita kelola gitu ya. Mulai dari berapa sih yang kita beli, berapa yang kita terima gitu ya. Berapa yang kita keluarkan biayanya, itu semuanya kita laporkan kepada manajemen gitu ya. Jadi yang namanya pelaporan tetap ada. Jadi setelah kita keluarkan biaya, kita kelola apapun itu yang terkait dengan biaya, itu langsung kita laporkan ke manajemen. Nah, setelah kita laporkan ke manajemen, sehingga manajemen dapat membuat keputusan secepat mungkin. Gitu ya. Oh, ini harus beli. Oh, ini harus nggak usah beli. Gitu ya. Balik lagi deh, yang lebih enak nanti itu ya contoh awal lagi, pembelian. Jadi dalam melakukan pembelian kan kita harus merencanakan ya. Kita mau beli apa? Gitu ya. Itu semuanya dituangkan dulu apa yang namanya istilahnya itu purchase order gitu. Semua kita tuangkan di sana. Nah, itu kita kelola kan. Plus di situ purchase order kan ada data-data yang mau kita beli, plus juga ada harga dari bahan-bahan baku yang mau kita beli. Nah, ini semua udah terencana harga-harganya. Nah, dari mana kita tahu harga-harganya? Dari supplier. Nah, rata-rata hotel atau restoran itu mereka memiliki supplier dan mereka sudah membuat satu MOU atau perjanjian atau sudah punya list daftar dari harga barang-barang yang pasti yang akan selalu dipesan. Jadi udah tinggal dimasukin. Nah, setelah kita masuk purchase order itu udah kita buat, sebelum kita berikan kepada supplier untuk melakukan pembelian, ya otomatis itu harus dilaporkan dulu kepada manajemen. Ini loh barang yang mau kita beli hari ini, udah sesuai atau belum. Nah, barulah di situ keputusan dari manajemen apakah barang mana saja yang akan kita beli, mana yang belum dulu kita beli. Nah, itu dari pihak manajemen. Gitu ya. Udah dilakukan, udah dipilah, barulah dilakukan. Gitu ya. Dan jika memungkinkan data ini harus real time ya.
Jadi nggak hanya di pas hari itu aja, otomatis kan di perharinya pasti berbeda ya kebutuhannya, gitu ya. Dan itu dilakukan tiap hari terus menerus. Nah, pengendaliannya di situ. Kita punya catatannya, apa yang kita beli, apa yang kita keluarkan, di situ ada tercatat. Nah, sehingga nanti koneksinya lagi ke penerimaan. Setelah kita beli kan nanti ada penerimaan ya, barangnya udah kita terima. Itu pun nggak lepas dari pengendalian juga. Gitu. Barangnya sudah masuk nih, sudah datang nih dari supplier. Itu yang sudah diputuskan oleh manajemen yang harus dibeli. Itu pun harus kita kendalikan. Apa yang kita kendalikan? Tadi apakah sudah sesuai dengan purchase order kita? Mulai dari bahan yang mau kita pakai atau yang kita pesan, juga harga yang disepakati. Gitu. Jelas ya sampai di sini? Itu tujuan utama kita. Itu baru contoh pembelian dan penerimaan, belum ke aktivitas lainnya. Nah, itu kita bahas nanti selanjutnya. Yang pasti ini saya menggambarkan dulu apa itu pengendalian biaya. Nah, pengendalian biaya bukan ditujukan untuk menekan biaya, tapi memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan berada pada batas kewajaran. Nah, yang tadi ya saya sudah sampaikan. Jadi kita mengendalikan biaya itu supaya lebih murah, lebih murah, lebih murah. Bukan. Salah ya, persepsi itu salah. Tapi kita bagaimana mengendalikan yang balik lagi ke definisi awal, bahwa biaya itu jangan keluar terlalu berlebih, jangan juga keluar terlalu rendah. Tapi batas wajar ya, yang sudah disesuaikan atau diperhitungkan. Nah, sekarang sasaran pengendaliannya gitu ya. Nah, sasaran dari pengendalian biaya ini yang pertama dari aspek mengendalikan mutu produk yang ditawarkan. Nah, biasanya dalam melakukan pengendalian pertama yang kita lihat itu kita melihat mutu produk yang ditawarkan. Tadi saya mencontohkan pembelian ya, barang datang. Nah, tadi pas kita terima, yang kita lihat itu kan tadi listnya ya, ada barang, ada harganya. Nah, yang kita lihat barangnya dulu. Barang yang kita pesan itu udah sesuai dengan list atau belum. Nah, setelah kita cek dari listnya oke, sudah pas, tapi enggak hanya produk yang sudah sesuai dan banyaknya juga lepas, tapi mutunya juga harus kita lihat. Gitu ya. Bagus atau jelek nih yang kita terima gitu ya. Terus atau enggak contoh daging. Nah, dagingnya kita tadinya pesannya seperti apa? Frozen gitu ya. Atau unfrozen gitu ya, yang biasa-biasa dagingnya. Jangan sampai kita pesan yang frozen tahu datang yang masih biasa-biasa. Nah, ini kita masuk ke pengendalian di sana. Nah, baru setelah kita mengendalikan mutu produk, kita juga mengendalikan harga dari produk tersebut, harga pokoknya. Gitu ya. Kita tiap beli barang tersebut berapa harganya. Gitu ya. Berapa harganya, kemudian sesuai nggak dengan yang sudah telah disepakati. Di mana nanti dari harga pokok ini kita buat perhitungannya untuk penjualan. Jadi saat kita sudah membeli barang, itu kan ada harga ya yang kita bayarkan. Nah, harganya sudah sesuai atau belum? Jika sudah sesuai, nggak sampai di situ kita kendalikan juga untuk mencapai target laba yang ditentukan. Nah, di sini nanti ada proses yang namanya menghitung cost untuk penjualan, ya, atau cost of food sales ya. Jadi kita menghitung berapa harga yang kita bisa tetapkan untuk menggantikan biaya nanti melakukan pembelian bahan baku lagi, gitu ya, sehingga kita tidak rugi. Nah, ngomongin masalah kerugian ya, ataupun nanti apa-apa bahan yang hilang, ini biasanya wajar ya. Saat kita masak pasti ada lah biaya-biaya atau
produk atau bahan baku yang sedikit hilang. Nah, biasanya batas wajarnya itu sampai ke 5%. Nah, ini perlu kita lakukan tindakan koreksi. Penyimpangan-penyimpangan tadi kehilangan ataupun kerusakan atau apapun itu perlu kita koreksi gitu ya, kita kendalikan. Nah, supaya apa? Aspek kelima yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Gitu. Jadi kalau kita sudah dapat mengendalikan ke 5 aspek ini, ya otomatis operasional jadi lebih efisiensi dan lebih enak ya, jalan dengan lancar. Oke, masih ada yang belum bertanya? Kayaknya masih cukup jelas ya. Nah, dengan melihat aspek tadi, ya pastinya kita nggak lepas dari apa yang namanya proses manajemen. Teman-teman semua mungkin udah belajar ya tentang manajemen. Dan manajemen ini nggak lepas dari apa itu POAC, ya. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Dari controlling balik lagi nanti ke planning. Jadi proses manajemen ini dia muter. Kenapa kita masih tetap menggunakan manajemen? Ya, karena manajemen ini untuk mengarahkan setiap individu atau organisasi mampu mencapai tujuannya yang tadi. Untuk mencapai tujuan yang tadi, ya kita perlu yang namanya POAC ini atau manajemennya. Nah, sedikit intermezzo mengenai manajemen ya. Kita coba miring dulu karena industri kita ini nggak lepas dari yang namanya manajemen. Pertama mulai dari planning. Nah, segala sesuatu itu pasti kita nggak lepas dari yang namanya planning ya. Nggak di bagian pengendalian biaya juga, di kehidupan kita sehari-hari juga perlu tuh apa yang namanya planning, merencanakan sesuatu kegiatan kita hari ini. Contohnya hari ini kita planning mau apa aja nih, mulai dari pagi sampai ke malamnya, itu semua di planning. Kalau kita di pengendalian biaya juga sama, kita buat planningnya. Nah, entah itu nanti di bagian purchasing, pembelian, kalau kita ngomongin biaya hotel ya, entah itu nanti di penerimaan gitu ya, itu semua ada planningnya. Sampai ke produksi pun itu ada planningnya. Planning ini yang nanti kita buat gitu ya. Setelah planning dibuat, kita mau hal apa aja yang kita lakukan, kita organizing ya. Kita jalankan, ya, kita organize. Yang bisa melakukan planning kita tersebut siapa saja, gitu. Orang-orang mana yang lebih tepat, gitu ya. Itu diorganize semuanya. Nah, setelah dapat orang-orangnya, ya pastinya kita langsung laksanakan atau kita lead orang-orangnya. Kalau kita cuma sendiri, ya kita yang sendiri actuating laksanakan. Tapi kalau misalnya ada orang-orang yang di sana melakukan planning kita, ya kita leading, gitu ya. Dan semuanya dikontrol. Apakah sudah sesuai planning kita, organizingnya juga udah sesuai orang-orangnya gitu ya. Langkah actuating pengerjaannya apakah sudah sesuai, itu semuanya kita kontrol. Kalau dari 3 tadi antara planning, organizing, atau actuating-nya yang belum terlaksana dengan baik, itu kan di-controlling ya. Maka kita balik lagi ke planning. Nah, apa nih yang harus kita perbaiki supaya bisa berjalan dengan baik. Itu intermezzo mengenai manajemen ya. Sudah belajar manajemen kan? Halo? Sudah, Pak. Pasti tahu lah ya, udah gampang lah ya ngegambar kalau manajemen itu apa. Oke, sejauh ini ada pertanyaan nggak? Saya Pak, izin bertanya. Nah, boleh silakan. Perkenalkan, nama saya Wawan Maulana, izin bertanya terkait bahan baku. Apabila supplier bahan bakunya naik harga, itu diputuskan oleh manajemen operasional atau kepada manajemen umum gitu Pak? Atau gimana Pak? Oke.
sebelumnya kan pasti kita sudah buat yang namanya MOU ya dengan supplier, di mana perjanjiannya di situ bukan hanya jenis produk yang mau kita pesan itu apa saja gitu ya, nanti bentuk bahan bakunya seperti apa saja, melainkan Oke, sorry ya, tadi sempat putus kayaknya. Suara saya terdengar nggak sekarang? Terdengar, Pak. Oke, sip. Oke, melanjutkan tadi pertanyaan dari Wawon ya. Nah, kalau misalnya harga naik, apakah kita bisa Apakah tadi gimana? Mohon maaf, bisa diulang lagi, Wawan? Manajer operasional yang memutuskan untuk membeli barang tersebut atau harus didiskusikan dulu kepada manajemen? Oke, ya itu tadi ya. Apakah langsung diputuskan atau kita diskusikan dulu kepada manajemen yang di atas. Nah, kalau di sini tadi ya sudah saya bahas, semuanya kan pasti sudah dibuat MOU-nya, gitu ya. Mulai dari bahan yang akan kita terima, bahan yang kita beli, sampai ke harga-harganya. Nah, kita harganya berapa saja tuh. Nah, kalaupun ada perubahan harga, biasanya itu supplier langsung menghubungi, gitu ya. Adanya kenaikan harga ataupun apapun itu, gitu ya. Nah, kalau ada perubahan, baik itu perubahan produknya ataupun kenaikan dari harganya. Nah, kalau ada kenaikan harga, itu kan pasti tersampaikannya masih ke bagian purchasing-nya, ya, operasional di purchasing. Nah, di sini mereka tidak bisa langsung memutuskan. Balik lagi tadi ke tujuan pengendalian biaya. Masih ingat apa tujuan pengendalian biaya yang pertama? Mengelola data biaya operasional dengan cepat. Itu kan datanya tadi kita udah dapat nih. Datanya ada kenaikan. Nah, sekarang saya mensimulasikan tujuan. Setelah kita dapat data bahwa ada kenaikan, langsung diapakan? Yang kedua. Dilaporkan ke manajemen, Pak. Nah, kita harus melaporkan ke manajemen. Mau itu nanti ada kenaikan atau penurunan atau apapun itu ya. Itu kita laporkan dulu. Jadi nggak langsung kita putuskan. Nah, setelah dilaporkan, manajemen dapat membuat keputusan secepat mungkin. Nah, disitulah manajemen memutuskan secepat mungkin apakah kalau kenaikan harga kita masih pakai mereka atau cari supplier lain, gitu ya. Action ya baru ya yang gitunya. Dan ini karena adanya keputusan-keputusan tadi pasti kan harus real time ya. Kalau saat itu ada keputusan tadi, gitu ya, ada data, ada kenaikan data, langsung di saat itu juga dilaporkan kepada manajemen. Gitu. Gimana, Wawan? Jelas? Oke, saya coba lihat. Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Yuk, sama-sama. Kemudian ada yang bertanya nih, untuk penetapan harga menu, apakah termasuk dalam pengendalian biaya? Oke, nggak apa-apa justru. Chat. Penetapan harga menu. Nah, ini nanti kita juga akan belajar ya, menetapkan harga menu. Gitu ya. Itu juga masuk dalam pengendalian biaya. Gitu ya, kalau nanyanya penetapan menu. Dan ini nanti masuk ke aktivitas produksi. Jadi saat kita memproduksi, nggak asal produksi, itu ada tahapannya juga. Di mana awalnya kita membuat dulu yang namanya resep baku. Ya. Kalau kita membuat sebuah produk makanan kan pasti ada resepnya ya. Nah, resepnya itu harus kita bakukan. Gitu ya. Baku nih, gitu ya. Jangan merubah gramasinya, jangan merubah tekniknya. Ini adalah resep baku kita. Supaya apa? Kalau kita tidak memiliki resep baku, bisa jadi nanti pas produksi kan ada yang berlebihan lah masukin garamnya, ada yang kurang lah mungkin masukin garamnya karena nggak ada takaran bakunya, gitu ya. Berapa gram sih? Dan kalau di resep baku itu nggak ada istilah secukupnya, jadi harus benar-benar real gramasinya berapa, gitu ya. Karena nanti keterkaitannya juga selain mengendalikan bahan baku yang dipakai, ini juga ke biaya yang akan kita gunakan. Itu kan nanti dari tiap-tiap bahan baku yang kita gunakan kan
keluar ya biaya bahan yang udah kita beli gitu ya. 1 gram pun di situ dimasukin rupiahnya gitu ya. Nah, nanti kita belajar membuat resep bakunya gitu ya, menentukan sebuah resep harga bakunya. Di mana nanti udah dapet tuh modal gitu ya, cost yang kita keluarkan untuk satu resep tersebut. Nah, dari satu resep tersebut lah gitu ya, kita bisa menentukan harga jual. Otomatis kan kalau kita ingin menjual produk yang sesuai resep tersebut, nggak mungkin dong dengan harga yang sudah kita cost dari tiap-tiap modal dari pembelian bahan. Harus kita lebihkan, gitu ya. Harus kita lebihkan. Nah, nanti disinilah ada penentuan harga jual dengan melihat food cost persentase, ya, food cost persentase yang biasa diterapkan oleh perusahaan ya, yang biasa diterapkan oleh restoran ataupun hotel ataupun perusahaan apa lainnya. Nah, ini biasanya sudah ditetapkan persentase-persentasenya. Kalau untuk makanan berapa persen, kalau untuk minuman berapa persen, itu sudah ditetapkan persentasenya. Nah, umumnya ya, kalau harusnya ini dibahasnya nanti, tapi nggak apa-apa, sedikit saya sampaikan. Umumnya rata-rata hotel itu menetapkan sebuah harga makanan atau food cost, biaya dalam pembuatan makanan, itu mereka menetapkannya itu 30% sampai ke 40% di area situ. Kalau lebih dari 40%, walaupun masih dapat untung ya, kan untungnya kalau modalnya 40%, masih ada untung dong, 60%. Tapi kalau udah lewat dari 40%, itu mereka mengatakan itu rugi. Gitu ya. Karena dari 60% ini belum dikurangi dengan biaya-biaya gaji karyawannya, gitu ya. Terus overhead penggunaan gas, listrik, dan lain-lainnya, itu diambil dari situ juga kan. Gitu. Jadi itu semua masuk ke pengendalian. Gimana? Jelas? Roughly ya? Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Bapak izin bertanya. Oke, silakan, Tina. Pak izin bertanya mengenai tadi yang penentuan harga menu. Kan kalau misalkan dalam pembuatan sesuatu makanan gitu Pak, bisa aja terjadi kegagalan produk, semisal kayak donat yang digoreng terlalu apa gitu Pak. Itu gimana caranya biar kegagalan itu tidak mempengaruhi labanya gitu Pak? Oke. Nah, dalam produksi ini kan pasti jatuhnya kalau kita produksi awal ya, kan namanya masih coba-coba gitu ya. Ya otomatis kita tentukan dari food cost yang mau kita ambil. Otomatis food cost yang kita ambil jangan mencapai 40%. Kita ambil ke 30%. Jadi food cost ini semakin tinggi food cost yang kita ambil, maka semakin kecil keuntungannya. Gitu ya. Semakin rendah food cost yang kita ambil, maka semakin besar keuntungannya. Nah, kalau untuk mengatasi hal-hal tadi yang waste tadi ya, ada produk-produk gagal, maka kita ambil food cost yang terkecil. Nah, untuk melihat tadi ya, berapa persen nih bahan yang biasanya terbuang, bahan yang keluar nggak terjual gitu ya, tapi masuk ke biaya pengeluaran kita gitu ya. Nanti ada yang namanya istilah rekonsiliasi. Itu juga nanti kita belajar. Gimana kita merekonsiliasi bahan baku yang keluar gitu ya. Entah itu nanti keluarnya masuk ke penjualan atau masuk ke makanan karyawan. Nah, ini nanti kita hitung ya. Kan kalau makanan karyawan nggak mungkin kita minta karyawan itu bayar gitu ya. Biasanya kalau karyawan kan ada yang emang beneran dikasih jadi biaya makanan karyawan atau kita pangkas berapa persen. Itu nanti kita rekonsiliasi. Ataupun terkadang kan kita pemilik restoran, nah ada tamu kan ya, tamu ini tamu spesial kita, entah itu keluarga kita ataupun teman karib kita yang udah lama tidak bertemu, makan di tempat kita kan kadang nggak enak juga kita minta kan untuk bayar. Nah, itu juga nanti ada masuk biaya-biayanya. Jadi semuanya nggak lepas kita kendalikan, kita lihat biaya-biayanya. Sampai ke yang tadi juga ya, yang waste tadi yang misalkan
terbuang atau gimana. Gitu ya, jelas? Jelas Pak, terima kasih. Sama-sama. Kemudian nih ada dari Muhammad Taufik Rahman, Pak izin bertanya, pada umumnya perubahan harga dalam menu biasanya berapa tahun sekali? Sama faktor apa saja yang biasanya mempengaruhi perubahan harga dalam menu? Oke. Kalau perubahan harga dalam menu itu mengikuti dari harga satu bahan baku ya. Jadi nggak bisa kita melihat dari berapa tahun sekalinya. Kalau harga naik, nah di situ kan maka kita harus berpikir kan. Kita juga kan jadi ngeluarin cost tinggi. Nah, mau kita bikin perubahan harga nggak dari menunya? Jadi nggak bisa kita lihat patok dari per tahunnya. Kita lihat dari kondisi ya, kondisi pasar. Bisa jadi baru juga seminggu kita tetapkan, minggu depan karena adanya contoh cabai ya yang biasa sering naik turun, harga cabai naik, ya di sini kita lakukan perubahan harga dalam menu atau bagaimana gitu ya kita kendalikan. Gitu. Oke, ada lagi? Gimana? Bapak Muhammad izin Taufik jelas bertanya. nggak? Oke, silakan. Pak, kalau misalnya biasanya untuk memulai usaha kan ada beberapa usaha yang mematok harga tuh di bawah harga yang seharusnya. Jadi kayak promo gitu, Pak. Nah, itu tuh baiknya berapa persen dari harga seharusnya dan berapa lama gitu, Pak, supaya si usaha tersebut tidak merugi gitu. Oke. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Bentar ya, sorry ya. Di rumah. Oke. Nah, di sini kan kadang ada orang melakukan promo ya, di mana menurunkan harga gitu ya, di mana kalau kita lihat harganya ini hampir mirip kayak harga costing kita, biaya kita. Bisa kita katakan kita jadinya rugi, nggak dapat untung gitu ya. Tapi kan tujuan kita di sini adalah promosi. Nah, di sini jatuhnya kita harus koordinasi dengan orang promosi kalau ada orang promosi di sana. Dan di sini jatuhnya tetap kita menjual produk tersebut dengan harga yang sama. Misalkan harga produknya itu 50.000. Tapi lagi promo kita jual 25.000. Nah, promo diskon 50% gitu kan. Kayak dijual lah 50.000 gitu kan. Masuknya kan ke kita jadinya 25. Kita rugi dong di situ 25.000. Tapi untuk menutupi 25.000 itu, kita koordinasi dengan bagian promosi. Nah, biasanya satu perusahaan itu punya budget untuk melakukan promosi. Nah, disitulah kita ngambilnya, gitu, untuk menutupi. Itu salah satu cara. Ada juga cara lainnya di mana tadi food costing. Nah, food costing yang biasa kita ambil berapa persen? Tadi kan sudah dijelaskan ya, antara 30 sampai 40 itu kita masih ada untung. Nah, paling kita ambil jadinya yang ujung antara 40. Nah, makanya di sini jarang ada perusahaan yang mengambil costingnya itu sampai ke 40. Rata-rata antara 30 sampai 35. Itu rata-ratanya mereka ngambil. Itu baru makanan ya. Kalau kita ngambilnya minuman bahkan bisa sampai rendah lagi. Minuman itu bisa sampai ke 15%. Ya. Jadi lebih untung lagi kalau dalam hal minuman. Nanti boleh kita coba praktek untuk menghitung minuman. Seberapa besar untungnya minuman. Gitu ya. Gimana? Salsabila jelas? Nah, tadi nanyain juga berapa lama ya? Jelas. Iya, berapa lama ya? Nah, kalau untuk berapa lamanya ya tergantung juga dari kuatnya perusahaan membiayai di situ gitu ya. Biasanya sih nggak lama-lama gitu ya, antara semingguan lah gitu ya. Biasanya. Ya tergantung lagi, balik lagi. Kalau kita tadi pakai jasa promosi, segimana biaya promosi itu bisa menutupi makanan tersebut. Jadi pastinya sudah kita patok tuh berapa jumlah produk yang harus kita terjual, yang bisa kita jual gitu ya dalam biaya promo tersebut. Gitu. Oke, kemudian tadi Taufik perubahan harga dan menu. Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian nih Kanando,
Pak, izin bertanya, bila pengurangan kos tidak terkendali seperti banyaknya pengeluaran, apa yang harus dilakukan pihak manajemen? Nah, pengurangan kos tidak terkendali seperti banyaknya pengeluaran. Nah, makanya di sini yang harus kita kendalikan, kita kontrol gitu ya. Kos banyak pengeluarannya ini gara-gara apa nih banyak pengeluarannya? Kalau banyak pengeluarannya karena memang banyak yang beli, ya untung dong, gitu ya. Tapi kalau banyak pengeluarannya tadi, wes ya banyak kerusakan saat produksi, wah kita bikin produksi donat, tapi gagal, keras mulu atau gimana nggak bisa kita jual. Nah ini yang harus kita kendalikan, gitu ya. Kalau misalnya tadi ya terjadinya banyak kerusakan produk mulu saat produksi, ya berarti kan kita lihat dari tim produksinya atau chef-chefnya. Ini siapa nih yang bikin ini? Oh berarti Anda nggak kompeten, bisa merugikan ya. Itu terbalik lagi keputusan manajemen. Apakah tetap mempertahankan, di training, atau ya dikeluarkan. Itu harus berani. Nah nanti ada aktivitas yang kita kendalikan. Itu salah satu contoh ya untuk mengendalikan. Kalau kita melihat dari awal tadi pembeliannya dulu, gitu ya. Pembeliannya sesuai nggak dengan rencana kita hari ini, gitu ya. Kita ingin merencanakan beli tepung itu 2 kilo. Ya jangan lebih dari 2 kilo. Gitu ya. Udah kita tetapkan tuh. Kita belinya setengah kilo, jangan lebih dari setengah kilo. Jangan juga kurang. Gitu ya. Karena nanti berpengaruh ke proses produksi. Pas penerimaan juga sama. Ya. Kita mintanya 10, datangnya 8. Nah itu juga kita kendalikan. Mau nggak mau kalau kita memang benar-benar di hari itu minta 10, ya mintanya 10. Ya jangan sampai kurang. Atau bahkan lebih, datangnya 11. Wah ini ada apa gitu ya. Nanti ada kan biaya yang lebih juga. Itu justru kalau kita ngomongin apa yang harus kita lakukan di pihak manajemen, nah ini yang akan kita bahas selama 1 semester inilah. Mulai dari proses pembelian sampai ke penjualannya. Jadi tenang ya Kanando, sedikit-sedikit. Tapi tadi intermezzonya sudah dicontohkan. Cukup ya, Kanando. Kemudian dari Dalva, Pak izin bertanya, gimana sih cara kita mengendalikan biaya di masa pandemi? Wow, ini ya. Apalagi kan unpredictable ya. Ngegeser. Pengunjungnya, mengingat bidang kita, bidang makanan, mana yang pastinya ada masa di mana misalkan banyak makanan sisa yang jadinya kita nggak dapat untung, sedangkan bahan baku kan tetap harus fresh gitu. Nah, di sini nanti kita belajar apa yang namanya proses pembelian ya. Jadi ada 2 metode dalam melakukan pembelian atau forecasting lah kalau bahasa ininya, menebak. Kira-kira nih di hari ini atau di hari besok atau di bulan besok kita membeli bahan bakunya berapa banyak. Nah ini melihat dari mana situasi kita penjualan. Penjualan kita lagi tinggi atau lagi rendah, gitu ya. Itu kita perhitungkan dalam melakukan melakukan pembelian. Jadi nanti di sini kita belajar ya. Nah bahan baku ini kan nanti ada yang perishable nih, yang sehari aja bisa rusak kan. Ada yang non perishable gitu ya, alias grocery, bahan baku yang bisa kita simpan berbulan-bulan. Nah, kedua ini nanti ada teknis pembeliannya gitu ya. Berapa kilo, kalau misalnya kiloan ya yang harus kita beli dalam hari itu, atau berapa piece yang harus kita beli dalam waktu itu nanti kita belajar metodenya. Gitu ya. Jadi ada metode dalam melakukan atau menyiapkan bahan baku. Jadi di situ nanti ininya bermainnya, gitu ya. Jelas ya, Dalva. Jadi ini nanti kita, terjawabnya saat kita pertemuan proses pembelian. Kalau misalnya kasarnya ya pada intinya kita kontrol dalam pembelian bahan bakunya, gitu ya. Di situ setelah kita kontrol dalam pembelian bahan baku, jadinya terkontrol juga dalam produksi produknya. Kalau kita memang sepi, ngapain kita bikin banyak-banyak kan? Gitu. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Bapak kan kalau misalnya kita awal-awal buat usaha kan pasti misalnya nih
di rumah dulu ya, skala rumahan, misal buat tempat makan di garasi rumah dulu. Nah, itu kan biasanya peralatan-peralatan kayak kursi, meja, atau kayak buat peralatan masak tuh punya sendiri gitu. Nah, itu tuh tetap harus ada perhitungannya atau gimana, Pak? Oke. Kalau kita memiliki barang-barang sendiri, baiknya memang tetap kita perhitungkan saja. Tiap barang itu kan belajar akuntansi kan ya? Belajar nggak? Belajar. Ada istilah yang namanya depresiasi. Nah, penyusutan. Boleh barang-barang yang kita gunakan tersebut kita anggap modal kita dalam melakukan dagang, usaha ya. Jadi barang-barang yang kita punya itu kita list dalam modal kita, berapa tuh nilainya barang-barang kita, berapa juga kira-kira terpakainya, lama terpakainya. Sehingga itu nanti masuk ke depresiasi. Nah, itu juga nanti masuk ke pengendalian kita gitu ya. Jadi tetap mending dihitung semuanya. Kenapa? Walaupun itu barang kita, pas kita barang tersebut rusak, kan otomatis harus kita beli atau kita ganti kan. Nah, gantinya pakai apa lagi kalau nggak pakai biaya yang kita punya. Nah, kita ambil dari biaya yang sudah kita perhitungkan. Kalau biayanya yang tadi nggak kita perhitungkan atau perlu kita keluarkan, wah, jadinya kan pasti rugi nanti ke kitanya. Nggak bisa menghitung berapa jelas profit yang kita terima. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Jadi sekecil apapun punya kita ya, tetap kita perhitungkan saja jadi modal. Gitu. Ini mah punya saya nggak usah lah dimasukin ke modal, jangan. Mending hitung supaya nanti tergantikan. Nah, di sini biasanya orang-orang jatuhnya jadi merasa rugi ya. Dia udah ngeluarin ini karena nggak masuk, jadi nggak tergantikan gitu barang-barangnya. Gitu. Kalau misalnya kita kerjasama dengan teman kita, nah ini juga nih yang biasanya jadinya berantem sama teman, gitu ya. Teman ini udah mengeluarkan, misalkan dia punya tempat, dia punya peralatan, ini cuman ini aja. Nah itu nggak diperhitungkan, gitu ya. Ini karena udah dapat tempat, udah ngasih tempat dan lain-lain, barangnya nggak dihitung, gitu ya. Keuntungannya sama rata, padahal dia lumayan kan barang-barangnya itu, dan saat dipakai kan itu penyusutan ya, entah itu rusak atau gimana, dia untungnya udah baginya sama, sedangkan dia modalnya gede, dia merasa rugi dong, akhirnya berantem lah di situ. Dia merasa biasa aja, ya kenapa nggak dimasukkan atau gimana? Itu biasanya awal mula kalau bisnis dengan teman itu belum tentu jalan lancar ya dengan orang yang nggak begitu kita kenal. Gitu. Oke. Ada lagi? Oke. Apa nih Dalva? Tadi udah ya Dalva. Oke. Sip, kita lanjut lagi. Masih ada waktu. Nah, sekarang apa saja nih yang kita kendalikan? Gitu ya. Jadi kita bukan mengendalikan biaya kos. Nah, tadi kan udah kelihatan ya. Pasti pada berpikirnya itu ke kos makanannya. Nah, sebetulnya nggak di situ, tapi semua ini yang harus kita kendalikan. Ya, aktivitas-aktivitas ini yang kita kendalikan. Mulai dari pembelian, tadi saya sudah menggambarkan ya, proses bagaimana kita membelinya, gitu ya. Berapa yang kita beli juga itu harus sesuai, jangan lebih. Mutu produknya juga harus tepat gitu ya. Kalau kita mintanya beku ya beku gitu datangnya. Jangan yang udah melted ya, udah meleleh. Kemudian storingnya, nanti juga penyimpanannya. Kan bisa jadi ya, barang yang kita pesan sudah sama persis, jumlahnya juga sama, mutunya juga bagus, gitu ya udah kita terima. Pasti beberapa nggak langsung kita produksi, ada yang kita simpan. Nah, gimana proses penyimpanannya agar dia tidak cepat rusak, juga bagaimana menghitungnya. Nah, di sini juga ada storing. Jadi keluar masuknya barang itu nanti kita hitung. Untuk apa? Untuk menghindari hilangnya barang. Kita beli 5, diproduksi cuma 4, tapi pas balik lagi ke storing, kok
Mana satu lagi? Nah, itu kan harus terkendali. Ada catatannya. Di sini kita belajar. Issuing ini adalah proses keluarnya, gitu ya. Jadi ini nanti saling berkaitan, gitu ya. Nah, kemudian di produksinya. Nah, di sini produksinya lebih tepatnya bagaimana kita menentukan yield testnya atau standar resepnya, gitu ya. Contoh dalam produksi nanti yang kita pelajari, kita menggunakan daging. Daging ini kan terkadang ada yang masih ada tulangnya atau ada lemaknya. Nah, saat kita produksi kan belum tentu tulang dan lemak itu kita pakai. Tapi itu sudah kita bayarkan, gitu ya. Nah, lemak yang tulang ini apakah kita pakai atau kita buang? Nah, ini kita perhitungkan juga biayanya, itu diproduksi. Termasuk tadi ya, kalau ada bahan-bahan yang tadi terbuang kan udah ada yang nanya ya. Ini nanti semua kita bahas di sini. Produksi. Sampai ke sudah proses jadi makanan, saat kita servis pun ini kita perhitungkan. Gitu ya. Saat penyajiannya. Sampai juga saat kita pelaporan penjualannya. Itu semua kita kendalikan. Nah, accounting and sales ini sebetulnya bisa jadi teman-teman semua sudah dapatkan di accounting, ya, manajemen akuntansi dasar. Tapi ya sedikit nanti saya bahas. Di sini paling hanya lebih ke income statement-nya saja. Jadi berapa pendapatan yang nanti kita terima, berapa beban yang harus kita keluarkan, sampai nanti ke profit yang bisa kita dapatkan berapa. Gitu. Teknis-teknisnya lebih ke sana. Jadi ini aktivitas yang semua kita kendalikan. Totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aktivitas yang terlibat dalam operasional maupun dia hotel atau restoran ya. Mau dia yang pastinya ini di bidang makanan dan minuman yang harus kita kendalikan. Gitu ya. Gak hanya biaya tapi juga ke teknisnya, karena dari teknis ini masuk ke pembiayaan. Jelas? Ya, silakan kalau ada yang bertanya lagi. By chat ya, boleh by chat atau boleh kayak tadi langsung open mic. Nah, sekarang kita mengenal dari biaya itu sendiri. Gitu. Biaya apa saja yang nanti kita perhitungkan? Kalau ngomongin tentang makanan dan minuman, pastinya ya biaya bahan bakunya, gitu ya. Material cost itu yang biaya kita harus keluarkan pertama. Gitu ya. Nah, selain itu ada biaya tenaga kerja atau biasa disebut dengan labor cost. Nah, kalau kita memproduksi sebuah makanan, itu kan membutuhkan orang ya yang bekerja untuk memproduksinya. Nah, itu juga kita keluarkan biayanya. Kalau misalnya Pak, saya nggak pakai karyawan, nggak pakai tenaga orang. Nah, diri sendiri yang bikin perlu diperhitungkan nggak gitu ya biayanya, tenaganya yang udah kita keluarkan. Masa ya nggak dibayar ya? Syukur-syukur ya kalau nggak ingin dibayar gitu. Kemudian biaya overhead. Nah, overhead ini istilahnya itu masuk ke tadi ada saat kita produksi kan kita menggunakan apa yang namanya gas, air, listrik. Ya, itu biasanya masuk ke biaya overhead. Kalau dikomposisikan, nah ini adalah umumnya orang menetapkan persentase sebuah biaya. Mulai dari biaya bahan baku yang tadi, yang food cost saya bahas. Untuk makanan biasanya 30-40. Di sini saya coba masukkan saja 40. Kemudian ada biaya tenaga kerja. Biasanya rata-rata orang memasukkannya itu antara 19-20 gitu ya, untuk tenaga kerja. Untuk overhead ini biasanya tergantung gitu ya. Melihat dari situasi itu antara 20-an sampai 25. Profit pun sama antara 20 sampai 25. Gitu. Ini yang diperhitungkan sehingga nanti total bebannya itu 100%. Gitu. Jelas sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, ini yang nanti kita perhatikan dalam menghitung income statement juga.
Ini yang nanti kita perhatikan dalam membuat resep baku atau menghitung satu penjualan produk ya. Gitu, dalam menentukan harga produk. Gitu. Yang modalnya kita 5.000, bisa jadi dia harganya bukan 5.000 yang kita keluarkan. Oke, tidak ada yang bertanya, kita lanjut. Nah, ini tadi biaya bahan baku ya. Ini lebih jelasnya biaya baku itu apa? Merupakan komponen biaya yang utama dalam bisnis makanan dan minuman. Contoh ya biaya-biaya kayak daging, sayur, buah-buahan, ikan, dan lain-lain. Kemudian ada biaya tenaga kerja. Nah, tadi saya mencontohkan hanya ke tenaga dia ya, otomatis kayak honor gajinya. Nah, tapi nanti kalau kita udah masuk ke perusahaan yang besar, otomatis kayak tunjangan atau kalau ada uang makan atau transportasi, ini juga kita masukkan ke biaya tenaga kerja. Biasanya kayak bonus ataupun tunjangan dan lain-lain itu semuanya udah diperhitungkan gitu ya oleh sebuah perusahaan untuk karyawannya masing-masing. Kemudian ada biaya overhead tadi. Nah, itu tadi udah dibahas ya, biaya yang dikeluarkan untuk membayar sarana pendukung kegiatan usaha. Contoh kayak gas, BBM, listrik, air, asuransi dari perusahaan, dari perbaikan, ataupun lainnya ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin, kan ada ya istilah fixed cost atau variable cost. Nah, fixed cost-nya ini bisa kita masukkan kategori labor tadi. Jadi labor ini mirip kayak fixed cost-nya. Jadi udah biaya tetap. Gaji karyawan kan udah tetap ya. Mau kita lagi rugi ataupun lagi untung gede, biasanya gajinya gitu-gitu aja pokoknya gitu ya. 3 juta misalkan gitu ya. Ya udah tok 3 juta walaupun pendapatan perusahaan kita cuma 2 juta ya harus kita bayarkan 3 juta kepada karyawan. Itu bisa kita sebut dengan fixed cost. Kalau overhead ini variable cost di mana biayanya itu nggak bisa kita perhitungkan tetap. Bisa jadi berubah-ubah karena tergantung pemakaian kayak gas, listrik kan ini tergantung pemakaian. Kalau produksinya besar ya gas besar juga. Kalau listriknya besar ya mungkin biaya listrik juga besar juga. Kemudian ada profit ya, atau laba. Nah, laba ini bisa jadi rugi ataupun untung ya. Kalau untungnya tadi bisa kita sebut dengan profit. Yaitu proporsi keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan ya. Jadi setelah kita keluarkan modal tadi untuk material cost-nya, udah kita keluarkan juga untuk lebarnya, udah kita keluarkan untuk variabelnya, otomatis harus ada profit yang kita sisihkan di sana. Nah, kalau terjadinya ternyata entah itu di lebarnya yang over ya atau di overhead-nya yang over gitu kan, kelebihan dari persentase yang ditentukan, nah bisa jadi kita ngambilnya itu dari profit. Ya, soalnya mau ngambil dari mana lagi? Profit yang kita gerus untuk menutupi persentase dari overhead ataupun labor tadi. Kalau nggak tertutupi, ya otomatis ya perusahaan, entah itu dia pinjam atau misalnya menutupi dari uang mana, ngutang dulu, ya itu akhirnya bisa kita katakan rugi. Gitu ya. Kalau sudah sampai hutang, nah ini masuk lagi ke akuntansi. Jadi nanti harus dibayarkan, ditutupi di bulan berikutnya. Masuknya kemana? Overhead. Jadi ada biaya overhead, masukkan di situ. Oke, ada chat. Lah, nggak bisa lihat chatnya. Oke, ini ada. Pak izin bertanya, jika pada awalnya kita usaha sendiri, lalu kita merekrut pegawai, otomatis itu ada biaya tambahan untuk upah pegawai. Iya, pastinya ya. Kalau kita udah rekrut pegawai, mau nggak mau, itu udah dihitung loh, tenaga mereka harus kita bayar. Nah, pada kondisi tersebut, apa yang harus kita lakukan, Pak? Jadi bayarlah. Menambah harga jual produk, oh ini belum. Yang kita jual atau bagaimana sementara konsumen sudah tahu harga jual produk kita itu sekian. Kalau dia naikin kan nanti pelanggan. Ini gimana nih? Oh, awalnya kita usahanya sendiri. Oke, di sini kan waktu usaha sendiri ini
kita kan sudah tadi ya kata saya, walaupun sendiri kan harus kita perhitungkan juga kita biayanya, biaya kita sendiri. Jadi kita dibayar, gitu ya. Nah, saat kita bekerja sendiri, kita merasakan nih, kita mampu nggak sendiri. Otomatis kalau awal-awal mulai usaha kan, karena produknya terjualnya masih sedikit mah, masih bisa ya tertutupi, gitu kan. Nah, sekarang masih bisa dikendalikan gitu ya, masih kita bisa produksi sendiri. Tapi kalau ternyata permintaan udah banyak, ternyata kita kewalahan, barulah kita rekrut. Jadi saat proses perekrutan ini nggak asal rekrut, kita emang benar-benar butuh atau enggak gitu. Kalau butuh baru rekrut, tapi kalau enggak sudah. Tapi kalau masih bisa kita lakukan sendiri ya kita lakukan sendiri. Gitu ya. Kalau misalnya permintaan naik, kan otomatis laba juga tinggi dong, gitu kan. Nah dari laba itu pasti menutupi kalau kita produksi tinggi kita nggak bisa memenuhi gitu ya, memproduksi sendiri, baru kita rekrut, hire, karena profitnya udah banyak, ya bisa kita masukkan, itu bisa kita bayarkan dari profit tersebut. Atau balik lagi gini, produk masih stagnan, segitu-segitu aja, kita jadinya malas produksi. Ya udah, yang tadi yang perhitungan untuk kita, ya kita kasihkan ke si karyawan tersebut. Jadi gitu, otomatis ya kita hanya ngambil profitnya saja. Jadi nggak ngambil juga dari labor-nya. Kalau tadi kita dari labor dapat, dari profit dapat, nah sekarang kita labor-nya nggak kita ambil. Kita berikan kepada karyawan kita yang sudah kita rekrut. Gitu. Jelas ya, jangan sampai menaikkan harga jual karena kita ingin atau gara-gara ada hal ya, kecuali tadi balik lagi ke food cost-nya yang memang lagi tinggi. Balik lagi juga dari food cost-nya yang jangan kurang dari 30%, lebih dari 40%. Kecuali UMKM ya. Kalau UMKM biasanya dia lebih dari 40%, yaitu sekitar sampai setengahnya 50%. Karena UMKM ini kecil ya. Profit kecil, kalau penjualannya banyak itu kan lumayan besar juga jadinya profit. Itu kejawab nggak Diva Alpa ya? Ada lagi? Pak, terjawab. Terima kasih. Yuk sama-sama. Ada lagi? Jadi intinya tetap ya, mau kita sendiri yang kerja di situ tetap ada labarnya untuk kita. Harus kita tetap perhitungkan. Kita pengen berapa nih buat kita sendiri yang udah capek gitu ya. Selain profit itu adalah bonus kita lah, gitu, keuntungan kita. Kalau misalnya kita usahanya PT ya, di mana ada saham-saham, ada orang yang nanam modal di kita. Nah, dibalik gini, lebarnya itu buat kita yang udah bekerja, udah menjalankan. Profitnya kita sharing. Berapa banyak orang menanam modal ke kita, dari profit itulah dibagi persentasenya. Nah, ini di manajemen bisnis sudah belajar mungkin ya teman-teman semua. Gitu ya. Untuk membagi profit itu gimana, kalau ada yang orang nanam saham itu, kan biasanya dibagi lagi dari profitnya. Gitu. Kemudian masuk lagi ke jenis biaya tadi ini ya, fixed cost sudah dibahas, variable cost. Jadi bisa kita gambarkan juga kalau labor itu bisa kita katakan fixed cost-nya, overhead itu bisa masuk kategori ke variabelnya. Nah, kemudian ada semi variable cost, di mana ini jumlah biaya yang secara tidak langsung berubah mengikuti peningkatan jumlah produksi ya. Nah, ini awalnya mungkin bisa jadi fixed cost, tapi dia bisa jadi berubah jadi variable cost. Contoh, penambahan gedung baru. Nah, otomatis jadi ke variable cost nanti masuknya. Nah, di sini saya kasih contoh gambaran ya mengenai rasio biaya terhadap penjualan. Tadi udah terbahas ke awal ya. Jadi kalau untuk makanan rasio biayanya itu supaya kita dapat untung antara 30 sampai 40. Kalau minuman itu dari antara 15 sampai ke 40. Lumayan tinggi ya untuk minuman. Rata-rata orang minuman itu ngambil di 20.
Itu keuntungannya. Nah, kalaupun kita contohkan penjualan ya, ada yang tahu kita mau contohin minuman dulu atau makanan dulu nih dalam menentukan atau melihat food cost yang biasa mereka terapkan. Mau minuman, mau makanan? Ada yang tahu nggak? Minuman aja, Kak. Oke, minuman. Minuman apa yang lagi tren nih sekarang? Yang mau kita coba hitung. Minuman squash gitu lagi tren zaman sekarang, Pak. Squash ya. Oke, minuman squash. Squash berapa sih harga umum di pasaran? Ada yang 18.000 sampai 25.000 juga ada, Pak. 18.000 sampai 25.000. Kita ambil aja tengah-tengah 20.000 ya. Oke, rata-rata orang menjual lemon squash ya. Rata-rata orang menjual lemon squash ya. Mereka menjual antara 18 sampai 25. Kita ambil aja sales-nya itu. Nah, ini ada sales. Rata-rata mereka menjual 20.000. Sekarang kita lihat food cost yang mereka keluarkan berapa sih persentasenya. Nah, untuk bahan baku squash ada yang tahu nggak apa aja? Pertama air. Terus kedua Sirup Ais. marjan, Pak. Ya. Sirup marjan, Pak. Nah, sirup marjan. Nah, ada marjan Soda, squash. Pak. Oh ya, squash itu soda ya. Oke, ada otomatis air hilang ya karena diganti dengan soda. Ada soda, ada sirup marjan, gitu ya. Kemudian apa lagi? Es batu, Pak. Es batu. Dah 3 kan ya. Kalau mau kita masukkan juga dengan biji apa? Biji salas. Oh, biji selasih ya. Iya, biji selasih yang kecil-kecil ya. Oke, kita masukkan juga deh biji selasih. Jadi ada 4 ya. Oke, saya coba gambarkan di sini. Kenapa stop? Sorry ya, ntar. Kita coba buat di sini. Nah, ini kagoknya saya pakai online. Kalau misalnya kita ketemu langsung enak pakai papan tulis gitu. Ini gimana caranya? Oke, di sini saya coba ketikkan ya. Kelihatan ya? Saya bikin ini baru. Slide baru. Ada tadi ada soda ya. Ada marjan. Duh, sebutin merek, harusnya sirup ya. Ganti. Sirup. Ada es batu. Ada biji ya. Biji selasih. Nah, ini biasanya dalam pembuatan tadi squash ya. Squash. Nah, di sini kita tentukan nih biaya-biayanya. Gitu ya. Soda kira-kira kita soda ini berapa yang kita keluarkan gitu ya. Harga satu soda berapa sih? Yang plain misalkan. Ada yang tahu nggak harga soda yang plain? 6.000 Pak, yang paling kecil. Yang paling kecil 6.000. Nah, kita pakai semua nggak? Pasti enggak kan ya? 6.000 beneran? Ya sekitar segitu sih Pak, bukan pedagangnya juga. Oke, kita satu kalengnya 6.000. Satu kaleng itu kan nggak full ya. Satu kaleng itu berapa mili ya? Kita kan biasanya, oke lah satu kaleng kita masukkan 6.000. Nah, kemudian ada sirup. Sirup paling satu botolnya itu berapa sih? 15.000 Pak. 15.000. Dan kita nggak hanya menggunakan berapa mili ya? Berapa mili nih kira-kira? Ada yang tahu nggak resep minuman ini? Jadi pada intinya di sini kita tentukan dulu resep bakunya sehingga kita tahu modalnya. Baru nanti kita hitungkan. Kalau misalkan sirup, nah karena dia sedikit ya dari 15.000, saya patok aja langsung 1.000 saja. Ya. Kemudian ada es batu, kan sirup ini bisa jadi dia sirup cair teh atau yang udah serbuk, kan ada ya minuman udah jadi. Es batu bisa kita taruh aja misalkan 250 rupiah ya. Nah kemudian ada biji selasi itu berapa ya?
taruh ini juga nggak banyak-banyak juga, antara 500-an. Gitu ya. Nah, kalau ditotalkan ini ada yang tahu berapa totalnya? Nah, ini yang jadi cost material kita. Atau modal kita. Berapa jatuhnya? Ada yang coba hitung? 6.000 tambah 1.000, 7.000, 7.000 tambah 250, 7.250, tambah 500, jadi 7.750 kan ya. Ini modal kita dalam membuat lemon squash. Tadi rata-rata penjualan berapa? 20.000 kan? Nah, ini 20.000 misalkan. Kita hitungnya gini. Cost ini karena susah ya. Jadi harusnya cost dibagi sales. Jadi 7.750 ini kita bagi sales pada umumnya orang biasanya berapa? Gitu ya. Biasanya tadi kan 20.000 ya. Nah, ini dibagi. Bapak, maaf, Ya. tapi PT-nya nggak keubah, Pak. Tetap nggak berubah apapun, Pak. Oh, tar. Nah, ini. Udah kelihatan? Udah, Pak. Oh, udah. Ini tadi saya sudah menghitung soda misalkan 6.000, sirupnya 1.000, es batunya 250, biji selasinya 500. Ini kalau kita totalkan modal kita ini adalah 7.750 misalnya modalnya udah segini. Nah, rumusnya kan tadi udah kita lihat tuh. Cost. Nah, ini rumusnya seperti ini sebetulnya salah ya. Bukan salah sih, tapi kagok itu saya bikinnya. Maksudnya itu cost dibagi sales kemudian dikali 100% untuk melihat persentase. Nah, kalau kita hitung, nih tadi sekarang kita pengen lihat modal yang mereka pakai dari 20.000 ini berapa food cost mereka. Ya gini, dari 7.750 dibagi 20.000. Nah, ada yang mau coba hitung berapa? So, kalkulator nih, saya ada kalkulator. Nah, kalau kita lihat kan 7.750 kita bagi 20.000 sama dengan 0,38 ya, dikali 100. Harusnya nggak pakai persen ya karena ada persentasenya sih. Kali 100. Nah, ini adalah food cost yang mereka ambil 38,75%. Masih masuk? Masih masuk karena tadi kata saya pencapaiannya dia sampai 40%. Gitu. Ini kayaknya saya masih agak ini di soda ya, bisa jadi sodanya atau sirupnya. Sekarang kan udah ada ya yang serbuk-serbuk gitu kan, ya, yang instan antara 2.000 itu udah ada plus sodanya plus apanya udah bisa masuk di situ kan. Jadi lebih murah lagi. Kalau kita pakai yang udah yang instan saset, ya, udah ada soda ada plus sirup. Jadi yang instan ya. Kalau kita hargakan 2.500 lah taruh. Oh ya Pak, kan itu sodanya kan nggak kepake semuanya Pak. Iya, tadi kan nggak kepake semua yang instan. Nah, sekarang kita coba deh pakai yang instan gitu kan. Sekarang udah banyak yang instan-instan itu. Nah, biasanya sekitar 2.500-an per sasetnya. Berarti ini hilang kan ya. Nah, jadi yang kita hitung segini. Ini bisa lebih kecil lagi. 2.500 tambah 750 berarti 3.250 ya. Nah, boleh tuh dibagi 3.250 bagi 20.000. 3.250 bagi 20.000. Tuh 16%. Gitu ya. 0,16 kali 100. Tuh, 16,25%. Nah, ini rata-rata food cost yang tadi saya katakan untuk sebuah penjualan makanan ataupun minuman. Ini baru saya nyontohin minuman ya. Nanti kita lebih jauh lagi saat pembahasan
food costing atau resep baku. Ada chat. Bentar. Bapak, ini dari mana ya? Oh, ini udah. Squash to life. Sirup ABC. Oke. Yang pasti ini nanti kita tetapkan ya, dalam membuat resep baku, nanti saya minta teman-teman semua untuk mencari sebuah resep dan sebuah resep ya, di mana resep itu udah ada kuantitinya gitu ya. Nanti kita hitung bareng untuk harganya gitu ya. Plus harga dari produknya. Misalkan nanti saya minta teman-teman semua itu cari satu resep, contoh misalkan resep nasi goreng kalau yang dari kitchen nih. Di mana nasi goreng itu kan salah satunya ada penggunaan telur. Nah, telurnya nanti terserah di hitungan harganya. Apakah nanti harga satu piece telur itu misalkan 2.000, masukkan di situ 2.000 dulu gitu ya. Harga-harga per piece-nya. Kalau kita menggunakan tadi garam, di mana nanti gram yang kita pakai, garam yang biasa kita beli kan 500 gram. Nah, berapa harga garam yang 500 gram? Itu masukkan dulu. Nanti kita kompres jadi resep baku. Nah, itu nanti ya. Nah, ini Bapak itu 20.000 teh apa? Ya, harga jual umumnya orang biasanya gitu ya. Mungkin tadi sempat nge-lag ya. Sinyal jadi nggak ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ini masih intermezzo saja mau belum tanya. realnya. Ya, silakan. Untuk penggunaan misalnya ada alat elektronik yang kayak gitu, Pak, itu teh termasuk harus ada biaya nggak, Pak? Misalnya biaya listrik, air, sama gas yang kayak gitu. Iya, otomatis itu masuk ke biaya, overhead masuknya. Kan itu dibayar ya. Biaya listrik itu kan kita bayar nantinya. Itu kita perhitungkan. Nah, dihitungnya nggak di hari itu juga. Biasa kita kalau bayar listrik, bayar air, tagihan-tagihan gitu, atau ngegaji karyawan, per berapa lama? Per bulan kan ya? Ya, per bulan nggak? Di situ nanti kita berhitung. Nah, di situ nanti masuknya ke pengendalian accounting-nya. Di situ kita semua, dari biaya-biaya gas dan lain-lain, di situ kita semua hitung. Gitu. Jadi penentuan ini, saya balik lagi ke sini, ini hanya gambaran. Saat kita hitung di tiap bulannya bisa jadi berubah-ubah persentasenya. Cuman ini adalah patokan kita atau planning kita. Kalau balik lagi ke manajemen, ini adalah planning kita. Oke, kita tadi sudah menetapkan bahan baku kita atau food cost kita itu 35% atau 30%. Tapi itu hanya planningnya. Nah, kalau nanti pas terlaksananya tiba-tiba jadi 40%, itu bisa jadi ya. Karena kan pas di akhir itu baru kita hitung-hitung lagi di income statement. Kita hitung-hitung lagi, kelihatan pendapatan sekian persen, nanti cost of materialnya berapa persen, langsung keluar tuh persentase-persentasenya. Di situ nanti kita detect, kita kendalikan. Loh kok biaya bahan baku ini yang tadi planning kita yang tadinya 35% kok jadi 40% ya. Nah, tadi kan batasannya kata saya yang 5% tadi ya. Oke lah, masih untung, tapi tetap harus kita kendalikan nih, keluarnya kemana nih 5% lagi hilangnya. Gitu. Kalau lebih, wah parah lagi. Nah, itu tenaga kerja yang tadi udah kita patok misalkan 20%, malah jadi 21%. Oh, ini 1%-nya lagi apa? Gitu kemana? Nah, itu juga nanti kita kendalikan. Nah, kita nanti belajar sampai sana. Gitu. Jadi ini bukan patokan seharusnya, tapi melainkan prediksi kita atau rencana kita. Jadi nanti ada food cost, juga ada aktualnya, gitu ya. Aktual food cost-nya. Jadi yang aktualnya, yang aktual sama yang belum aktualnya, gitu ya. Sama perencanaannya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Latif mau bertanya, Pak. Boleh, silakan. Berbicara tentang profit gitu ya, Pak. Gimana kalau misalnya ternyata profit itu masuk malah lebih besar gaji pegawai
dibanding keuntungan owner itu sendiri yang menjalankan bisnis. Contohnya, gaji pegawai 1,5 juta per bulan. Keuntungan bersih owner yang menjalankan bisnis 1 juta per bulan. Padahal di sini owner ikut bekerja gitu, Pak. Apakah masih worth it? Balik lagi tadi, owner dimasukkan juga nggak ke biaya lebarnya di gaji karyawan tersebut? Enggak, jadi ini keuntungan bersih gitu, Pak. Iya. Kalau kalau karyawan itu bukan ngambil dari profit, tapi dari labor cost. Nah, ngomongin tentang biaya, jadi jangan sampai ketukar ya. Ada revenue, nah ada pendapatan, ada profit. Atau istilah biasa orang katakan ada omset, ada profit. Nah, pendapat teman-teman yang lain nih, omset sama profit itu sama nggak? Pendapatan sama keuntungan itu sama nggak? Beda. Beda. Jadi kita lihat dulu dari pendapatan kita atau omset kita. Nah, dari omset itu kan nanti dipecah. Nah, kalau kita ngelihat lagi ke sini, omset kita itu nanti kita hitung 100%. Nah, dari omset ini baru kita pecah-pecah untuk ke biaya bahan baku, untuk biaya tenaga kerjaan, untuk biaya overhead, untuk biaya profitnya yang kita dapatkan. Dan ini adalah prediksi kita. Harus segini ya yang udah kita tetapkan. Nah, setelah kita dapat omset kan kita pecah-pecah tuh ke sini. Termasuk tadi yang karyawan kan masuknya di sini ya. Nah, kalau tadi terjadi total omset kita nggak menutupi biaya tenaga kerja karena udah terbebani ke overhead, biasanya utamanya perhitungan kita yang didahulukan bahan baku, kemudian overhead, baru tenaga kerja. Nah, di sini kalau misalnya ada terjadi kelebihan dalam menggaji karyawan, otomatis baru kita menggerus dari profit. Nah, sekarang tadi tenaga kerja kita digajinya 1.500.000 misalkan ya. Di sini biaya-biaya pendapatan kita udah habis di bahan baku, udah habis di overhead. Nah, gaji profitnya cuma 1 juta. Ya otomatis 1.500.000 ya benar ya tadi gajinya. Ya otomatis yang 500-nya ya kita harus tutupi untuk menutupi gaji karyawan tersebut. Entah itu nanti kita berhutang ataupun bagaimana. Ya bisa kita katakan berarti kita rugi. Nah, untuk mengontrolnya ke depan, itu kita lihatnya dari mana, apakah memang penjualan kita yang lagi merosot gitu ya, tapi kita mengeluarkan bahan bakunya terlalu berlebih, atau hal lainnya. Kita kembali lagi ke pengendalian sini, mulai dari pricing-nya, pembeliannya udah pas nggak, pembeliannya sesuai nggak dengan kondisi kita yang lagi sepi atau gimana gitu ya. Atau penerimaannya barangnya kita beli 10 tapi kita nerima 5 sehingga kurang dalam penjualan gitu ya. Nah, dan seterusnya gitu. Jelas? Jelas, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Wah, tadi yang target saya cuma sampai jam 10-an lebih ya. Nggak apa-apa ya. Justru senang nih kayak gini, ada yang bertanya, jadi kita lebih interaktif dan jelas ya penyampaiannya. Dan kayaknya minggu depan baru kita coba-coba ya untuk praktek. Di sini kita belum. Ada pertanyaan lagi sampai di sini? Oke, sepertinya cukup jelas ya. Untuk hari ini mengenai tentang cost control ya, apa itu cost control, tujuannya, sasarannya siapa aja, gitu ya, aktivitas yang kita kendalikan apa saja, sampai ke pengenalan biaya dan contohnya, gitu ya, dalam menghitung food cost satu makanan. Baik, terima kasih untuk hari ini, ya. Kalau pas baru keingetan saya close, baru keingetan ya mau tanya-tanya apa, nanti boleh masukkan aja dari kolom chat. Nah, kolom chatnya saat saya sudah sharing. Jadi nanti habis selesai ini PowerPoint-nya boleh teman-teman semua baca kembali,
nanti di bawah materinya ada kolom chat, boleh bertanya di situ. Kalau misalnya nanti ada lagi yang ingin ditanyakan. Gitu ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau misalnya saya ada kesalahan kata, misalkan kecepatan atau apa tadi ada sempat nge-lag ya, ataupun tadi ada backsound, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak.